Bab 6 mulai luluh. Sudah 3 hari ini Ara dan juga Dion terlihat sangat akrab. Bahkan sesekali Dion membantu Ara untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang menurut Ara sulit. Sikap Dion yang dingin mulai mencair karena sejak ada Ara, Dion mulai tersenyum meskipun hanya sebentar atau sekilas. Dan soal ponsel Ara yang dipecahkan oleh Dion, sudah diganti dengan ponsel keluaran terbaru. Mereka berdua selama 3 hari ini juga sudah terbiasa mengirim pesan saat mereka tidak ada di rumah. Seperti pagi ini pukul 10. Dion sedang meeting bersama dengan para pegawainya di dalam ruang meeting untuk membahas proyek mereka yang hampir selesai. Dan sejak tadi pagi Ara tidak mengirim pesan padanya. Hal itu membuat Dion sedikit resah. Ray yang paham dengan kegelisahan Dion, segera mengirim pesan pada Ara. Ray, Nona muda, segeralah mengirim pesan pada Tuan muda. Asteris. Setelah mengirim pesan, Ray memasukkan kembali ponselnya dan kembali fokus pada meetingnya. Dion mengecek ponselnya berkali-kali, tetapi tidak ada notifikasi pesan masuk dari Ara. Dion berdiri dari duduknya dan hal itu membuat meeting terhenti. Kalian lanjutkan saja. Saya mau kembali ke ruangan, ucap Dion lalu berjalan keluar dari ruangan. Semua pegawainya saling pandang sambil bertanya-tanya kenapa Dion seperti itu. Tetapi mereka tidak berani bertanya pada asisten Ray, karena percuma mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ara masih berada di dalam kelas. Karena pagi ini ada ulangan dadakan dari dosen dan dosennya sangat disiplin. Dosennya memberi soal ulangan pasti yang sulit dan membuat Ara sedikit kesusahan untuk menjawab. Untung saja Ara anak yang cerdas dan mudah mengingat. Jadi meskipun kesusahan Ara dapat mengerjakannya dengan lancar. Pukul 12 siang ulangan telah usai dan setelah mengumpulkan kertas ulangan, dosen keluar dari ruangan kelas. VTTT. Untung aja aku bisa. Ara membereskan mejanya. Ara. Ke kantin yuk, ajak Tina. Kalian duluan aja. Aku masih mau ngembaliin buku ke perpustakaan. Jawab Ara pada kedua sahabatnya. Kalau gitu kita duluan ya Ra. Ucap Lina. Iya, jawabnya. Setelah kedua sahabatnya pergi Ara mengambil ponselnya yang ada di dalam tas dan Ara terkejut saat membaca pesan dari Dion yang baru saja dikirim. Tuan muda es balok, aku ada di depan kampus sekarang. Asteris. Ngapain coba ke sini segala? Ara memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ara bergegas keluar dari kelas dan berjalan cepat menuju depan. Karena Ara takut jika Dion berbuat sesuatu. Ara keluar dari kampus dan mencari keberadaan Dion. Tetapi tidak menemukannya. Tak berapa lama ponsel Ara bergetar dan Ara melihat isi pesan dari Dion. Tuan muda es balok, aku ada di seberang jalan. Belakang mobil merah. Ara segera menyeberang dan Ara mengetuk kaca mobil. Dion membuka kaca mobil bagian depan dan Dion menyuruh Ara untuk masuk ke dalam mobil. Ngapain di situ? Tanya Dion setelah Ara masuk ke dalam mobil. Katanya suruh masuk. Jawab Ara. Emangnya aku supirmu? Petik 2. Terus aku harus duduk di mana? Petik 2. Pindah ke depan. Petik 2. Ara keluar lalu masuk lagi ke depan samping Dion yang sedang duduk di bagian kemudi. Dion mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang dan sesaat mereka hanya diam membisu sampai Ara mengeluarkan suaranya. Asisten Ray kok tidak ikut? Tanya Ara. Kenapa? Dion balik bertanya tanpa menoleh ke arah Ara. Hanya bertanya. Terus kamu mau mengajakku kemana? Tanya Ara lagi sambil melihat ke arah Dion. Diamlah. Nanti kau akan tahu juga, ucap Dion. Ara melipat kedua tangannya di depan dada sambil memanyunkan bibirnya. Dia masih aja kaku bicaranya, ucap Ara dalam hati. Dion melirik Ara yang masih memanyunkan bibirnya dan Dion tersenyum kecil. Menggemaskan sekali jika dia seperti itu, ucap Dion dalam hati. Mereka berdua masih saling diam dalam perjalanan dan tanpa Dion sadari, Ara kini sudah tertidur dengan lelap. Saat Dion meliriknya, Dion langsung meminggirkan mobilnya di tepi jalan. Dion membenarkan posisi tidur Ara dan saat menurunkan kursinya,
Dion terpesona dengan wajah cantik Ara yang terlihat cantik natural. Dion tersenyum sambil membenarkan anak rambut Ara yang sedikit menutupi wajah cantiknya. Kemudian Dion mengecup kening Ara dan setelah itu Dion kembali mengemudikan mobilnya. Selama mengemudi Dion beberapa kali melirik Ara sambil tersenyum. Ada apa denganku? Kenapa tadi aku menciumnya? Ucapnya. Apa aku sudah gila? Petik 2. Bagaimana kalau dia tahu? Petik 2. Dion menaikkan kedua bahunya. Asteris. Pukul 7 malam mobil Dion masuk ke dalam halaman rumahnya dan berhenti tepat di depan rumahnya. Di luar sudah ada asisten Ray yang kini membukakan pintu mobil. Selamat malam Tuan Muda. Sapa Ray. Kau masih di sini? Tanya Dion sambil berjalan ke arah pintu penumpang depan. Saya menunggu Anda pulang Tuan Muda. Jawab Ray. Dion membuka pintu mobil penumpang depan dan menggendong tubuh Ara. Apa yang terjadi dengan Nona Muda Tuan? Tanya Ray. Jangan bertanya. Bawakan saja tasnya dan antar ke kamar. Perintah Dion. Baik Tuan Muda. Dion membawa Ara masuk ke dalam rumah dengan hati-hati dan Ray mengikutinya dari belakang. Sepertinya Tuan Muda mulai menunjukkan perhatiannya pada Nona Muda, ucap Ray dalam hati. Sesampainya di dalam kamar, Dion meletakkan Ara di atas ranjangnya dan menyelimutinya. Sedangkan Ray setelah meletakkan tas milik Ara, ia berpamitan untuk pulang. Kemudian Dion masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Selesai mandi Dion masuk ke dalam ruang ganti dan tak lama kemudian Dion keluar dari ruang ganti. Dion melihat Ara masih terlelap dalam tidurnya dan Dion tersenyum melihatnya. Setelah itu Dion keluar dari kamar dan menuju ke ruang kerjanya yang berada di samping kamarnya. Asteris. Pukul 11 malam Ara mulai menggeliat sambil menguap dan dengan perlahan Ara membuka matanya. Pukul berapa ini? Ucapnya sambil mengucek mata. Ara membuka matanya lebar saat mengetahui jika ia berada di dalam kamar dan apalagi dia tidur di atas ranjang Dion. Pantas aja nyaman sekali aku tidurnya, ucapnya. Bukannya aku tadi di dalam mobil bersama es balok. Sekarang kok bisa di sini? Petik 2. Ara turun dari ranjang dan mencari keberadaan Dion tapi ia tidak menemukannya. Kemudian Ara memutuskan untuk mandi. Karena badannya mulai terasa tidak nyaman. Saat Ara masuk ke dalam kamar mandi, Dion kembali ke kamar dan melihat di ranjang sudah kosong. Dion mendengar suara air dan Dion tahu jika yang mandi Ara. Kemudian Dion naik ke ranjang dan merebahkan dirinya lalu memejamkan mata. Tak lama kemudian Ara keluar dari kamar mandi dengan pakaian tidurnya. Karena lampu kamar dimatikan, Ara tidak mengetahui jika Dion sudah kembali ke dalam kamar. Sedangkan Dion membuka matanya saat melihat Ara keluar dari kamar mandi. Meskipun terlihat samar-samar. Dion melihat Ara berjalan menuju sofa dan sepertinya Ara hendak tidur lagi. Tidurlah di sini. Suara Dion yang menggema di dalam kamar membuat Ara takut. Ara menutup kedua matanya. Jangan berteriak. Ini aku. Dion menyalakan lampu kamar. Ara membuka mata dan tersenyum kikuk melihat Dion yang sedang menatapnya. Kenapa masih berdiri? Cepat kemari. Dion merebahkan kembali badannya. Tapi, Ara takut. Jangan berpikir macam-macam. Cepat kemari dan tidurlah kembali. Petik 2. Baik. Dengan ragu Ara berjalan ke arah ranjang dan Ara memilih tidur memunggungi Dion yang sedang menghadapnya. Dion tersenyum melihat tingkah Ara yang sedang ketakutan. Ara, panggil Dion dengan lembut. Iya tuan. Kak. Ucap Ara. Berbaliklah, ucap Dion. Ara takut. Aku hanya ingin ngobrol denganmu. Ngobrol. Kerasukan setan dari mana dia? Ucap Ara dalam hati. Mau ngobrolin apa kak? Petik 2. Berbaliklah. Petik 2. Ara membalik badannya dan kini mereka berdua saling berhadapan. Kakak mau ngobrol apa? Tanya Ara. Sebenarnya aku ingin bicara sesuatu padamu. Bicara apa? Petik 2. Ternyata kamu kalau tidur suka ngiler ya. Petik 2. Sontak pertanyaan Dion membuat Ara refleks menutup mulutnya dengan tangan dan Dion menahan tawanya.
Entah kenapa Dion ingin sekali menggoda Ara dan baru pertama kali ini Dion melakukannya. Masak sih aku ileran? Tanya Ara. Iya, tapi bohong. Refleks Ara mencubit tangan Dion dan setelah itu Ara membalikkan badannya. Kenapa dicubit sih? Ucap Dion. Salah sendiri rese. Petik 2. Seharusnya bilang makasih. Makasih buat apa? Buat ngeledekinnya. Petik 2. Udah tidur aja. Ucap Dion. Ara hanya diam saja dan kini mereka berdua sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Tak berapa lama mereka berdua sama-sama tertidur dengan lelap. Asteris. Pagi harinya pukul 6 pagi Ara bangun lebih dulu langsung bergegas menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi Ara menepuk keningnya beberapa kali. Astaga, kenapa aku tidurnya meluk tuan muda es sih? Ucapnya sambil menepuk keningnya. Semoga aja orangnya gak tahu kalau aku peluk semalaman. Setelah itu Ara berendam untuk menghilangkan rasa tertekannya. Kalau inget semalam kenapa jantungku berdetak cepat gini sih, Ara memegang jantungnya. Petik 2. Ara menenggelamkan kepalanya beberapa kali dan setelah itu ia memejamkan matanya beberapa saat. Sedangkan Dion baru saja bangun dari tidurnya dan memilih untuk duduk di pinggir ranjang sambil menatap layar laptop di depannya. Beberapa kali Dion melirik pintu kamar mandi yang belum terbuka sejak ia bangun tadi hingga sekarang. Kenapa dia lama sekali mandinya? Ucapnya. Tak lama kemudian Ara keluar dari kamar mandi dan Dion meliriknya sekilas. Dion meliriknya lagi saat Ara berjalan menuju ruang ganti. Karena Ara memakai kimono handuk sambil rambut basahnya ia gerai. Kenapa dia begitu sangat cantik setelah mandi? Ucap Dion dalam hati. Dion menggelengkan kepalanya dan segera berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Asteris. Ray sudah berada di depan rumah Dion sejak tadi pukul 6:30 dan sekarang sudah pukul 7. Tetapi Dion ataupun Ara belum keluar dari kamar. Ray masuk ke dalam rumah dan bertanya pada salah satu pelayan. Katanya mereka berdua belum keluar dari kamar. Asteris apa terjadi sesuatu dengan mereka tadi malam? Ucap Ray dalam hati. Tapi kenapa tuan muda sangat buru-buru soal itu? Lanjutnya asteris. Saat Ray sibuk berdialog dengan dirinya sendiri. Dari belakang Dion menepuk pundak Ray dengan sedikit keras yang mengakibatkan Ray meringis. Jangan mikir yang aneh-aneh tentangku Ray. Ucap Dion setelah menepuk keras pundak Ray. Selamat pagi tuan muda. Ray mengikuti Dion berjalan ke ruang makan. Apa kau sudah sarapan Ray? Tanya Dion setelah duduk. Sudah tuan muda. Jawabnya. Ray celingukkan dan Dion melihat Ray sedang mencari sesuatu. Kau sedang apa Ray? Tanya Dion. Apa nona muda baik-baik saja tuan muda? Tanya Ray. Memangnya apa yang terjadi dengannya? Dion balik bertanya sambil menatap tajam Ray. Tidak ada tuan muda. Saya permisi ke depan dulu. Ray segera berjalan cepat. Ara turun dari tangga dan bergabung dengan Dion. Mereka berdua sarapan bersama sambil membisu dan hanya ada suara sendok. Asteris kenapa dia sejak tadi hanya diam saja? Ucap Ara dalam hati. Memang dia tuan muda es balok pasti berubah-ubah sikapnya. Dion berdiri dan berjalan meninggalkan Ara yang masih menyantap sarapannya. Ara hanya mengeritkan keningnya. Lalu Ara menghabiskan sarapannya dengan sedikit terburu-buru. Karena kegiatan Ara di kampus sangat padat dan nanti setelah pulang kuliah ia harus ke toko karena ada barang datang. Ara mengendarai motornya dengan kencang dan tanpa ia sadari jika Ara melewati mobil Dion. Kenapa dia bawa motornya seperti itu? Ucap Dion. Apa dia tidak menyayangi nyawanya? Petik 2. Sedangkan Ray tetap fokus mengemudi sambil mendengarkan Dion mengoceh di belakangnya. Asteris sejak kapan tuan muda banyak bicara seperti itu? Petik 1. Sepertinya sebentar lagi es balok bakalan mencair. Sesampainya di perusahaan Dion langsung menuju ke ruangannya dan menyelesaikan pekerjaannya sambil mengomel tentang Ara yang membawa motor dengan sangat ngebut.